membunuh saudari perempuannya sendiri, kemudian membantai kakak-kakak laki-lakinya. Ia membunuh para penguasa, bahkan meracuni ibunya sendiri. Si Wu Zetian itu nggak cuma dibenci oleh manusia, tapi ia juga dibenci para dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah kembali ke channel ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, salam kenal, namaku Wulan. Di malam ini, aku akan menceritakan sebuah perjalanan hidup atau sebuah biografi dari seorang perempuan luar biasa yang awalnya perempuan ini adalah perempuan dari kalangan biasa bisa menjadi penguasa kerajaan di daratan Cina pada saat itu, dan ia bisa membawa kerajaannya pada saat itu menjadi kerajaan yang paling besar di dunia, dan ia dikenal sebagai perempuan dengan tangan besi, walaupun di pemerintahannya itu ia cukup bisa membawa rakyatnya menjadi lebih makmur dan lebih sejahtera. Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret kemarin, makanya aku mengangkat cerita ini menjadi cerita supaya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua kaum perempuan yang ada di Indonesia maupun yang ada dimanapun, bahwa sebenarnya perempuan itu punya potensi masing-masing. Setiap perempuan itu memiliki potensi yang luar biasa, yang ketika kesempatan itu ada, kita bisa mengembangkan potensi itu dan membuat nilai diri seorang perempuan itu menjadi lebih tinggi dan lebih berharga. Dan kita bisa mematahkan anggapan bahwa perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, perempuan tidak bisa berpikir apa-apa, dan kita bisa mematahkan anggapan bahwa perempuan itu lemah dan tidak berdaya. Namanya ada di puncak 10 daftar perempuan paling kaya sepanjang masa versi majalah Time. Sejumlah pundi-pundi hartanya bahkan melampaui wanita manapun di dunia hingga saat ini. Bahkan ia lebih kaya daripada Ratu Mesir yang terkenal Cleopatra maupun penguasa Rusia Katarina Agung. Ia bernama Wu Zetian, satu-satunya kaisar perempuan yang tercatat dalam sejarah panjang Kekaisaran Tiongkok yang membentang selama 4000 tahun. Ia memerintah pada abad ke-7 Masehi dan sukses. Selama 15 tahun kekuasaannya, Wu itu berhasil membawa pengaruh kerajaannya hingga ke Asia Tengah. Bahkan ia berhasil membangun kerajaannya itu menjadi kerajaan yang paling besar dan paling kuat di dunia pada masa itu. Ia berhasil memakmurkan rakyatnya dan bangsanya itu menjadi sejahtera karena berkat komoditas perdagangan yang berharga, yaitu teh dan sutra yang dia jual melalui jalur sutra. Jalur sutra itu adalah jalur perdagangan melalui darat yang dimulai dari Tiongkok, kemudian Asia Tengah, Turkestan hingga ke Laut Tengah. Jalur ini dipercaya juga sebagai jalur yang berhubungan dengan jalan-jalan kafilah dari India. Disebut jalur sutra karena komoditas perdagangan dari Cina itu kebanyakan berupa kain sutra. Saat berkuasa, Wu itu mengatur pemerintahannya seefektif mungkin. Di bawah pemerintahan Wu, biaya militer dipangkas, kemudian pajak dipotong, gaji pegawai berprestasi dinaikkan, pensiun diberi tunjangan, dan lahan kosong dekat ibu kota itu diubah menjadi areal pertanian. Tulis Mary Anderson dalam bukunya yang berjudul Hidden Power. Wu itu juga membuka kesempatan bagi perempuan-perempuan lain untuk mengembangkan potensinya dan berprestasi di segala bidang, mulai dari sastra, kemudian ilmu pengetahuan, bahkan pemerintahan. Walaupun sejumlah sejarawan menuding bahwa kebijakannya si Wu itu merupakan upayanya untuk menguatkan atau mengukuhkan kekuasaannya sebagai seorang kaisar perempuan. Salah satunya adalah Sang Guan Wener. Wu itu mengangkat mantan budak tersebut menjadi orang kepercayaan dan ia pun diangkat sebagai pelaksana tugas Perdana Menteri. Wu dengan keberhasilan pemerintahannya juga kekejamannya mematahkan anggapan di masanya itu kalau mereka itu percaya bahwa perempuan itu nggak mungkin berkuasa. Bahkan mandat para dewa atau ilham dari Tuhan tidak mungkin diturunkan kepada kaum perempuan. Namun Wu Zetian adalah sosok yang kontroversial.
Di satu sisi ia dianggap sebagai aristokrat, sedangkan di sisi lain ia dituding sebagai sosok yang durjana. Perempuan tidak mungkin menjadi perempuan yang terkaya sepanjang sejarah tanpa adanya pertumpahan darah. Seperti dikutip dari situs Time pada hari Rabu 3 Februari 2016. Wu Zetian itu masuk ke istana sebagai selir dari Kaisar Taizong, kaisar yang berkuasa di dinasti Tang pada masa itu. Nah, kaisarnya itu sebenarnya lebih cocok jadi kakeknya dia karena waktu itu dia masih berusia 14 tahun dan dia masih dipanggil sebagai Wu Mei, atau kalau dalam bahasa gaulnya mungkin sosok yang mungil dan cantik mungkin ya. Kemudian walaupun ia itu berasal dari pelosok desa, tapi karena orang tuanya itu masih ada keturunan darah biru dan kaya raya, maka si Wu Mei kecil ini dibekali dengan keterampilan bermain musik, menulis, dan membaca sastra klasik Tiongkok. Sang ibu yang bernama Yang atau disebut sebagai Lady Yang itu beruraikan air mata saat mengantarkan putrinya itu ke istana. Yaitu nggak rela kalau anaknya itu menjadi selir. Namun Wu itu berhasil menenangkan perasaan perempuan yang sudah melahirkannya itu. Si Wu itu ngomong kalau, apakah ibu tahu kalau ini bukan keberuntunganku bisa bertemu dengan Putra Langit atau julukan dari Kaisar Tiongkok pada masa itu ya, Putra Langit. Kenapa ibu menangis? Harusnya ibu kan senang kalau aku tuh mempunyai kesempatan untuk bisa masuk ke istana walaupun hanya sebagai selir. Nah, sadar dengan ambisi yang besar di dada putrinya itu, akhirnya si ibu itu berhenti menangis. Nah, ternyata si Wu itu gak hanya berhasil memikat hati sang kaisar, Wu itu juga ternyata berhasil memikat hati putra mahkota. Jadi si Wu itu naik ke tampuk kekuasaan karena ia berhasil menjadi istri dari dua kaisar di dinasti Tang yang merupakan ayah dan anak. Ia dikenal sebagai perempuan berhati ular. Sepanjang sejarah Wu itu dikenal atau dilihat sebagai sosok yang zolim. Para sejarawan melihatnya itu dari sisi yang negatif. Bahkan ia disebut-sebut berhati ular dan memiliki sifat seperti serigala, seperti yang dikutip dari situs Smithsonian.com. Sejarawan lain tuh menulis kalau si Wu itu membunuh saudari perempuannya sendiri, kemudian membantai kakak-kakak laki-lakinya. Ia membunuh para penguasa, bahkan meracuni ibunya sendiri. Si Wu Zetian itu nggak cuma dibenci oleh manusia, tapi ia juga dibenci para dewa. Ziwu ini juga dikenal memiliki reputasi yang nakal karena dia bisa memenuhi atau mengikuti dari orientasi seksual Kaisar Taizong yang nggak biasa. Dan ternyata kelebihannya itulah yang konon membuat si Wu itu menonjol dibandingkan perempuan-perempuan lain di istana. Ia itu dijadikan favorit oleh Kaisar, mengalahkan perempuan-perempuan atau selir-selir yang lain yang jumlahnya 30 orang. Dan Kaisar sangat menyayangi si Wu Zetian ini walaupun ia tidak bisa memberikan keturunan. Pada tahun 649 Masehi, si penguasa yang bernama Kaisar Taizong ini mangkat atau meninggal dunia. Dan seperti selir-selir lainnya, Wu pun dikirim ke biara untuk menghabiskan sisa hidupnya di sana. Tapi nggak lama kemudian ia kembali ke istana karena kaisar pewaris tahta yang bernama Kaisar Gaozong itu ternyata telah terpikat oleh Wu sejak lama. Akhirnya si Wu itu kembali dijadikan selir oleh kaisar yang berkuasa 3 tahun setelah ayahnya itu meninggal dunia. Sekembalinya ke istana, si Wu itu mulai berusaha memenuhi ambisinya. Ia menjadikan Ratu Wang dan selir senior yang bernama Xiao Su itu sebagai saingannya yang harus dia singkirkan. Bahkan si Wu itu rela membunuh putrinya sendiri yang masih bayi dan menjadikan Ratu Wang yang terakhir terlihat menggendong anak itu sebagai kambing hitam. Jadi dia itu membunuh anaknya sendiri, kemudian dia itu menuduh kalau si Ratu Wang itu yang sebagai pembunuh putrinya itu. Pada tahun 655 Masehi, akhirnya Wu itu berhasil diangkat menjadi ratu. Dan setelah menjadi ratu, Wu itu memerintahkan mantan ratu terdahulu yang bernama Wang dan juga selir senior yang bernama Xiao Su untuk dihabisi. Bahkan keduanya dimutilasi dan
dimasukkan ke dalam tong anggur sebelum dibuang. Si Wu itu juga mengangkat beberapa kerabat untuk mengisi jabatan-jabatan penting di istana. Perlahan-lahan ia itu berhasil masuk ke dalam pemerintahan dan memerintah bersama suaminya atau si Kaisar Gaozong tadi. Nah, setelah kematian suaminya atau Kaisar Gaozong pada tahun 683 Masehi, kemudian Wu itu tetap mengendalikan pemerintahan sebagai ibu suri. Ia mengangkat putranya yang bernama Li Zian sebagai Kaisar Zhongzong. Tidak sampai setahun, ternyata kaisar yang baru diangkat itu sulit dikendalikan, sehingga ia gulingkan. Kemudian si Wu itu kembali mengangkat putra keempatnya yang bernama Li Dan sebagai Kaisar Ruizong. Tapi kemudian pada tanggal 16 Oktober tahun 690 Masehi, si Wu itu menggulingkan kembali kekuasaan anaknya. Ia kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar dan mendirikan sebuah wangsa atau dinasti baru yang bernama dinasti Zhou yang dia kendalikan dari ibu kota Luoyang. Konon katanya si Wu itu menyebarkan mata-mata ke seluruh antero istana, menguping pembicaraan orang-orang. Mereka yang dianggap berseberangan dengan kaisar akan disingkirkan. Dan konon katanya juga kalau si Wu itu memiliki harem yang berisi pria-pria muda yang ganteng, yang kalau zaman sekarang mungkin berondong-berondong gitu kali ya. Bahkan dia juga disebut-sebut memiliki hubungan yang sangat istimewa. Yang pertama dengan seorang pria yang bernama Huai, kemudian yang kedua dia memiliki hubungan yang spesial dengan pria yang bernama atau pria yang disebut sebagai Zhang bersaudara. Kekuasaannya si Wu itu meredup pada tahun 705 Masehi saat ia berusia lebih dari 80 tahun. Ia kemudian terpaksa mengangkat kembali putranya yang bernama Kaisar Zhongzong itu menjadi raja. Dan kesalahan terbesar dari seorang Wu Zetian adalah menikahkan putranya itu dengan seorang selir yang memiliki sifat amat mirip dengannya, yaitu kejam dan ambisius. Meskipun demikian, ketika si Wu Zetian ini meninggal dunia atau mangkat, ia dimakamkan dengan penuh penghargaan, bukan sebagai kaisar melainkan sebagai ibu suri. Dan para sejarawan lain itu melihat sosok Wu Zetian, memahami sosok Wu Zetian ini dengan penuh prasangka baik, karena walaupun dia dikenal kejam dan ambisius, tapi ia juga sebagai satu-satunya kaisar yang berhasil membangun kerajaannya sampai menjadi kerajaan yang terbesar di dunia pada saat itu. Bahkan ia juga yang pertama kali memperkenalkan komoditas teh dan sutra di jalur sutra yang dikenal sampai saat ini. Wu Zetian juga berhasil memajukan rakyatnya menjadi lebih sejahtera dan menjadi lebih makmur. Jadi walaupun ia dikenal sebagai perempuan atau kaisar perempuan yang bertangan besi, tapi ia juga berhasil memajukan rakyatnya dan berhasil membuat dinastinya itu menjadi dinasti yang terbesar di masa itu. Itulah tadi cerita tentang sosok perempuan yang luar biasa di masa lalu yang berhasil mematahkan anggapan atau dia itu berhasil mengubah pemikiran orang bahwa perempuan itu sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya dan lain sebagainya. Semoga kita semua bisa mengambil sisi positif dari sosok si Wu Zetian ini ya. Kita bisa menjadi perempuan yang lebih berdaya dan lebih bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini ya, supaya aku bisa terus bercerita kepada kamu tentang hal-hal yang mungkin kamu belum pernah dengar atau mungkin kamu belum pernah tahu sebelumnya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.